Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Berapa usia penduduk jannah? Umurnya 33 tahun. Naam. Li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai kenikmatan dalam jannah bagi ashabul yamin, dan yang terakhir yaitu inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna bukara urban atraba. Li ashabil yamin, kemudian Allah Ta'ala mengatakan li ashabil yamin, untuk ashabil yamin. Nikmat-nikmat itu untuk mereka dalam jannah, dalam surga, yang diperuntukkan untuk ashabul yamin, yang tingkatannya di bawah tingkatan as-sabiqun al-muqarrabun. Kemudian Allah mengatakan thullatu minal awwalin wa thullatu minal akhirin. Ashabul yamin banyak dari kalangan al-awwalin, generasi awal umat ini, wa thullatun minal akhirin, dan banyak pula dari generasi akhir umat ini. Berbeda halnya dengan as-sabiqun. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Di Jannatin Na'im Allah mengatakan thullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Thullatu minal awwalin, banyak jumlahnya dari generasi awal umat ini, wa qalilun minal akhirin, dan sedikit jumlahnya dari generasi akhir umat ini. Ya, ini yang di jannah, surga yang tertinggi, sebenarnya telah disampaikan dari kalangan para nabi dan rasul, orang-orang siddiq, para syahid, dan wali-wali Allah SWT yang khusus, yang tingkatan keimanannya tertinggi, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka hanya sedikit dari generasi akhir umat ini. Adapun ashabul yamin, maka thullatu minal awwalin wa thullatu minal akhirin, banyak dari generasi awal
umat ini dan banyak pula dari generasi akhir umat ini. Baik. Telah disampaikan bahwa umat Muhammadiyah, umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat yang terbaik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dan penutup seluruh umat. Jumlah mereka terbanyak dalam surga dibandingkan umat-umat yang lainnya. Ya. Bahkan jumlah umat ini prosentasenya terbanyak dibandingkan gabungan seluruh umat sebelumnya dalam jannah. Telah disampaikan pada salah satu hadis Nabi SAW mengatakan, arju an takunu kam, saya berharap kalian menjadi seperberapa nisfa ahlil jannah, aku berharap kalian menjadi setengah penghuni surga, 50%-nya. Tetapi pada hadis yang lain Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ahlul jannah berapa shaf? Berapa shaf? Siapa yang ingat? Berapa shaf? Enggak, jumlah shaf seluruh baris, seluruh ahlul jannah. Berapa? Sedikit sekali. Gak ada yang ingat di sini? Bagian sini? Berapa? Berapa tuh? 100 kan? Ya. 100 lebih ya? Berapa persisnya? Gak ada juga yang bisa di sini? Sini. Berapa? 120. Nah, 120 shaf. Tamam? Umat ini berapa shaf dari 120 shaf itu? 80. Nah. 120 shaffan. Ahlul jannah 120 shaf wa 80 shaffan min hadhil ummah. 80 shaf dari umat ini. Berarti berapa itu persentasenya, perbandingannya? Lanjutkan sini. Berapa berarti? Umat ini seberapanya? 2/3-nya penduduk surga. 80 shaf baris umat ini sendiri. Ya. Berarti kan tersisa 40 shaf. Kan 120 shaf. 80 shaf umat ini, sisanya 40 shaf gabungan seluruh umat sebelumnya. Berarti umat ini 2/3. Ya. 2/3 penduduk surga. Baik. Nah, kemudian dikabarkan untuk as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, thullatu minal awalin wa thullatu minal akhirin. Banyak dari generasi awal umat ini, sedikit dari generasi akhir umat ini untuk tingkatan yang tertinggi. As-sabiqun. Nah, al-muqarrabun. Untuk ashabul yamin, maka thullatu minal awalin wa thullatu minal akhirin. Banyak dari generasi awal umat ini dan banyak pula dari generasi akhir umat ini. Kemudian telah disampaikan pula bahwa seluruh penamaan nikmat-nikmat yang ada dalam jannah, dalam surga, ya, itu memiliki makna yang sama
untuk makna umum yang ada dalam pikiran kita dengan apa yang ada di dunia. Ya, ada pohon-pohon, ada dahan-dahannya, ada daun-daunnya, ada buah-buahannya, ya, ada sungai, dan seterusnya yang telah kita lewati. Nama-nama apa yang ada, nikmat-nikmat yang ada dalam surga. Maknanya sama dengan nama-nama yang ada di dunia. Dari segi makna umum yang ada pada pikiran kita. Kita semua tahu apa itu pohon, kita semua tahu apa itu ya, dahan, ranting, daun, buah, ya, buah pisang, buah yang lainnya, ya, kita semua tahu itu, ya kan? Sungai kita tahu, air, susu, khamar, ya, madu, ya, daging, burung, dan seterusnya. Kita semua tahu makna dari nama-nama itu dalam pikiran kita. Ya. Karena jika maknanya beda dengan apa yang ada di dunia, kita tidak akan bisa memahami apa-apa yang ada dalam jannah yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam hal nama-nama, ya, sama maknanya secara umum dalam pikiran kita. Makna umum, tetapi hakikatnya beda. Beda hakikat, ya, buah-buahan yang ada di sana dengan apa yang ada di dunia. Nah, dan seterusnya. Itulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiyat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ya. Jiwa tidak mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Apa yang disiapkan buat mereka dari nikmat-nikmat yang menyejukkan mata dan menyenangkan hati yang ada dalam jannah. Kalian perhatikan baik-baik ayat itu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Iya, begitu ayatnya kan? Iya, betul? Hah? Betul ya? Nah, Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan, ya, dengan sebab amal saleh mereka di dunia. Nikmat-nikmat yang disiapkan buat mereka dalam jannah itu, ya, jiwa-jiwa, yakni mereka tidak mengetahui nikmat-nikmat yang disediakan buat mereka. Maksudnya apa? Tidak mengetahui, kan dikabarkan kepada kita bahwa di sana, ya, kebun-kebun, ya, dengan pohon-pohonnya dan seterusnya, buah-buahannya, ada sungai dan seterusnya, ya, ada bidadari, ya, ada istana. Kalau dikatakan tidak mengetahui, padahal diberitakan, maksudnya tidak mengetahui apanya? Tidak mengetahui hakikatnya. Tidak mengetahui hakikatnya, karena hakikatnya beda. Nah, oleh karena itu Nabi alaihissalam, ya, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala hadits qudsi, a'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. A'dadtu li'ibadi, aku menyiapkan bagi hamba-hambaku, kata Allah, ma la 'ainun ra'at, nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata. Belum pernah kita lihat di dunia ini.
Berarti kan hakikatnya beda. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik dalam hati, dalam kalbu bagaimana hakikatnya. Tidak terjangkau. Ya, itulah sebabnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, laisa fil jannati mimma fid dunya illa fi ish illa fil asma. Laisa fil jannati, tidak ada suatu nikmat dalam jannah mimma fid dunya, dibandingkan dengan apa yang ada di dunia, illa fil asma'i faqat, kecuali kesamaan dalam hal nama-nama saja. Nama-namanya sama dengan makna yang bersifat umum dalam pikiran kita. Tapi hakikatnya, pada realitasnya, kenyataannya, hakikatnya beda. Wadah? Jelas ya? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Beralik kepada penduduk penduduk neraka. Mereka disebut ashabus shimal. Shimal artinya kiri, yakni golongan kiri, karena nasib mereka jelek, ya. Sengsara dalam neraka. Berbeda dengan ashabul yamin, golongan kanan, yang masuk dalam jannah, yang bernasib baik. Ma ashabus shimal, apakah itu ashabus shimal? Allah mengatakan ma ashabus shimal dengan bentuk pertanyaan, ya, untuk menghinakan mereka, merendahkan mereka. Apakah itu ashabus shimal? Artinya bagaimana urusannya? Bagaimana perkaranya ashabus shimal itu? Artinya mereka itu terhina, terhinakan dalam neraka. Hina-dina dalam neraka. Fi, yaitu rinciannya, fi samumi wa hamim. Mereka berada dalam samum. Samum adalah hawa panas, angin yang panas, rih harrah, dari panasnya api neraka. Samum adalah rihun harratun, angin yang panas, ya. Panasnya luar biasa. Tidak ada apa-apanya tentunya dengan, ya, hawa panas yang kita rasakan di dunia. Ya. Kita saja di dunia ketika hawa sedang panas, ya, kita gerah dan tersiksa, ya kan? Berat sekali. Nah, apalagi di sana, di samum. Wa hamim, dan hamim. Hamim yaitu ma'un har. Hamim yaitu air yang panas, mendidih. Panas, mendidih. Jadi neraka itu adalah api yang menyala-nyala, ya. Jadi di sana itu suasananya gelap, serba hitam, gelap, ya. Api yang menyala-nyala, kemudian ya dengan itu tentunya angin
ya, hawa. Yang ada adalah panas, samum, kemudian di sana air yang mendidih, yang memutus usus-usus, hamim, ya, yang berasap-asap. Nah, itu situasinya. Wa dhillim min yahmum. Oleh karena itu Allah mengatakan setelahnya wa dhillim min yahmum, wa dhillim min yahmum. Dan dhil naungan. Naungannya apa? Naungannya min yahmum, dari yahmum. Yahmum itu adalah dukhan aswad. Ya. Asap yang berwarna hitam. Jadi naungannya adalah asap-asap yang hitam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mursalat, "Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun." Pergilah kalian menuju apa yang kalian dulu dustakan. Kalian dulu mendustakan hari pembalasan. Ya. Tidak percaya dengan azab neraka. Kalian tidak takut, sehingga tidak mau beriman di dunia. Sekarang pergilah kalian masuk ke sana yang dulu kalian dustakan untuk merasakannya. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Ya. Masuklah kalian, berangkatlah kalian ke naungan. Dhil, naungan yang dhi thalathi syu'ab, naungan berupa asap yang bercabang 3. Asap hitam yang bercabang 3. La dhalili wa la yughni minal lahab. Asap-asap. Jadi dikitari, maksudnya ya, dikitari, dinaungi, dikelilingi oleh asap-asap. Serba asap yang hitam dari api neraka yang menyala-nyala, dari hamim, air yang mendidih. Itulah yang menutupi mereka, yang menaungi mereka. Ya, la dhalili wa la yughni minal lahab. Itu tidak menaungi mereka, tidak melindungi mereka dari panasnya api neraka. Ya. Innaha tarmi bisyarrin kal qasr. Sesungguhnya ya, api neraka yang menyala-nyala itu menyambar, melemparkan bunga-bunga api, ya, jelatan-jelatan api yang bagaikan kal qasr, bagaikan qasr besar, yakni seperti istana. Ka'annahu jimalatun sufr, seperti onta-onta sufr. Nah, yang menyambar-nyambar sana kemari. Oleh karena itu di sini setelah Allah mengatakan wa dhillim min yahmum, dan naungan dari asap hitam, la baridi wala karim, disifati dhil, naungan itu ya dengan la baridi wala karim. La barid, tidak ada kesejukan yang dirasakan. Berbeda dengan ahlul jannah fi dhilali wa uyun.
Ya. Adapun ini karena naungannya adalah asap-asap hitam, la barid, tidak ada kesejukan yang dirasakan. Bukan naungan yang melindungi dari panas api neraka. Wala karim, dan tidak memberi pemandangan yang menyejukkan mata, menakutkan, menyeramkan, asap-asap hitam, suasana yang sangat menakutkan. Nah, itu makna la baridi wa karim. Jadi ini menyifati dhil min yahmum, naungan dari asap hitam itu, ya, la barid, tidak memberi kesejukan, tidak melindungi dari panasnya api neraka. Wala karim, karim di sini artinya apa? Pemandangan. Karim itu pemandangan yang bagus maksudnya, yang menyejukkan mata. Jadi wala karim, dan tidak memberi pemandangan yang menyejukkan mata, tetapi justru menakutkan. Kemudian Allah menjelaskan kenapa mereka hidup dalam neraka dalam keadaan seperti itu, disiksa seperti itu dalam neraka. Fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum la baridi wa la karim. Dibakar dengan api neraka, dicelup dalam hamim, dalam air mendidih, ya, dinaungi oleh asap-asap hitam yang tidak memberi kesejukan terhadap tubuh-tubuh mereka, la barid wala karim, dan tidak memberi kesejukan mata, ya, karena pemandangannya menakutkan. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Allah menjelaskan sebabnya. Innahum, sesungguhnya mereka ashabus shimal itu, penduduk neraka itu, kanu adalah mereka dulu, qabla dzalik, sebelum itu. Ya, sebelum itu, yakni kehidupan dunia maksudnya. Hayatid dunia, ketika pada kehidupan dunia, fi darid dunia. Innahum kanu qabla dzalik, sesungguhnya adalah mereka sebelum itu, dulu ketika di dunia, kehidupan mereka mutrafin, hidup bermewah-mewahan, sepuas hati mereka, sekehendak hati mereka, tanpa peduli dengan syariat Allah Ta'ala, tanpa peduli dengan hukum-hukum syariat Allah Ta'ala. Mereka hidup bermewah-mewahan, berpoya-poya, berleha-leha, menikmati kehidupan dunia sepuas-puasnya, yang melalaikan mereka dari akhirat. Yang melalaikan mereka dari akhirat. Itu makna mutrafin. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Dan adalah mereka dulu di dunia yusirrun, terus menerus, tidak pernah berhenti, tidak pernah bertobat, terus 'alal hinsil 'azim, ala di atas al-hinsi, yakni al-itsm, dosa, al-'azim yang sangat besar. Mereka terus menerus
Dan adalah dulu di dunia mereka terus-menerus di atas dosa yang sangat besar. Tidak mau berhenti dari dosa yang sangat besar itu. Tidak mau bertobat. Apa al-hinth al-azim, dosa yang sangat besar yang dimaksud di sini? Ada beberapa tafsir, bisa dilihat di dalam tafsir Ibn al-Jauzi. Ya. Dan di antara tafsir itu yaitu syirik, kufur. Dosa yang sangat besar dimaksud di sini adalah kufur akbar, syirkun akbar, kufur besar, syirik besar. Ya, ini tafsir yang datang dari Ibnu Abbas. Ya. Ini yang datang dari Ibnu Abbas dan yang lainnya dari kalangan salaf yang dipilih oleh Ibnu Katsir juga Ibnu Utsaimin memilih ini. Dan mereka bersama dengan itu mereka mengingkari hari akhir, hari pembalasan. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Wa kanu, dan adalah mereka yaqulun mengatakan a idza mitna, apakah idza, apabila mitna kami telah mati, apakah apabila kami telah mati, wa kunna turaba wa 'idhaman, dan adalah kami telah menjadi turaba, menjadi tanah, wa 'idhaman, menjadi tulang belulang, sudah hancur, menjadi tanah dan tinggal tulang belulang. A inna lamab'utsun, a inna, apakah kami sungguh benar-benar lamab'utsun, akan dibangkitkan? Bagaimana mungkin itu? Bagaimana bisa? Sementara kami sudah hancur menjadi tanah, tinggal tulang belulang. Ya. Manusia jika mati kan dikubur, ya, dalam kuburan hancur, ya, semuanya hancur. Yang tersisa tinggal ajbud danab, tinggal tulang ekor. Nah, dagingnya semuanya hancur dimakan tanah, kemudian tersisa tulang belulang, itu juga nanti juga hancur, tersisa nanti tulang ekor. Ya, dari situlah disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan kembali. Mereka menganggap itu mustaba'ad, mustahil, jauh kemungkinannya. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Ya. Awa aba'unal awwalun, apakah juga bapak-bapak kami yang awal-awal dulu, bapak kami, kakek kami, yang awal-awal dulu semuanya juga begitu, akan dibangkitkan. Mereka semua telah hancur menjadi tanah, tinggal tulang. Bagaimana mungkin itu? Nah, mereka mengingkari. Ya. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Dan seterusnya, kelanjutan ayat berikutnya kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillah ta'ala. Tafadhalu barakallahu. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.